Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiani Napolilin, mahasiswa program studi profesi apoteker angkatan 17 Universitas Jember. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil rangkuman kuliah tamu saya yang dipaparkan oleh Bapak Apoteker Herlambang Indra, SP, Sarjana Sains. Sebelum memasuki lebih dalam, kita harus ketahui terlebih dahulu apa pengertian dari apotek dan apoteker. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang dimana tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Kemudian apa itu pelayanan kefarmasian? Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kemudian yang terakhir adalah pengertian dari apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Selanjutnya adalah aspek penting yang harus diperhatikan sebelum membuka apotek. Yang pertama adalah lokasi, di mana lokasi ini terdapat beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk di sekitar wilayah apotek yang akan didirikan. Kemudian adalah tingkat sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah jumlah pesaing, dan yang terakhir adalah aksesibilitas. Kemudian yang poin kedua adalah modal. Modal ini bisa didapatkan dari modal sendiri atau modal kerjasama. Kemudian adalah sarana dan prasarana. Ada 3 aspek utama, yaitu bangunan, peralatan, dan perlengkapan. Di mana bangunan bisa milik sendiri atau sewa. Kemudian untuk peralatan dapat berupa papan nama apotek, lemari, rak etalase, peralatan peracikan, dan lain-lain. Kemudian untuk perlengkapan adalah ATK, kemasan obat, dan lain-lain. Kemudian adalah studi kelayakan. Terdapat beberapa aspek penting, yaitu adalah aspek lokasi, aspek manajemen dan keuangan, aspek hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek pasar, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian adalah yang terakhir adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun eksternal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Kemudian apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT ini terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang keempat adalah opportunities atau peluang, dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Selanjutnya, ini adalah contoh dari analisis SWOT pendirian apotek XYZ. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Poin yang pertama adalah apotek XYZ ini diharapkan menjadi apotek yang memiliki konsep layanan patient oriented yang berbasis layanan kefarmasian. Kemudian apoteker XYZ menerapkan konsep pelayanan kefarmasian no pharmacist no service. Kemudian adalah letak apotek berada di pinggir jalan yang ramai dilalui arus kendaraan. Kemudian apotek XYZ mempunyai SDM yang berkompeten di bidangnya, kreatif, penuh inovasi, dan semangat kerja yang tinggi. Kemudian apoteker yang selalu standby di apotek, siap memberikan layanan terbaiknya dan konsultasi seputar obat dan kesehatan. Kemudian pelayanan cepat dengan konsep untuk obat racikan maksimal 20 menit. Kemudian harga bersaing dengan apotek lain dan disesuaikan dengan tingkat perekonomian warga sehingga dapat terjangkau. Kemudian yang terakhir adalah apotek yang bersih dan nyaman disertai dengan televisi, toilet, ruang tunggu, dan parkir yang luas. Poin yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah apotek XYZ merupakan apotek baru yang belum dikenal oleh masyarakat dan belum mempunyai langganan yang loyal. Kemudian merupakan apotek swasta yang berdiri sendiri dan bukan suatu apotek jaringan. Kemudian kesadaran masyarakat untuk membeli obat di apotek masih rendah. Poin yang ketiga adalah opportunities atau peluang.
Yang pertama adalah jumlah penduduk di sekitar apotek XYZ cukup padat sehingga menjadi sumber pelanggan apotek yang potensial. Kemudian penduduk dengan latar belakang sosial yang beragam sangat memungkinkan untuk menjadi pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah penduduk golongan geriatri cukup banyak dengan permasalahan penyakit degeneratif. Kemudian poin yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman terutama datang dari kompetitor pesaing. Contohnya adalah apotek lain yang letaknya strategis, dekat dengan area pertokoan yang ramai, area parkir yang luas dan gratis. Selain itu juga menyediakan konseling pada konsumen baik langsung maupun lewat telepon. Kemudian apotek lain yang memiliki beberapa dokter praktek yaitu dokter umum dan dokter gigi. Kemudian ada apotek yang secara online. Kemudian ada swalayan yang menyediakan produk atau komoditas serupa dengan yang ada di apotek. Berikut merupakan matriks SWOT, di mana pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa ada strategi S atau O, yaitu strength dan opportunities, di mana berdasarkan strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Kemudian ada strategi WO atau weakness opportunities. Pada strategi ini dimaksudkan untuk meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian yang ketiga adalah strategi ST atau strength traits, yaitu pada strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghindari atau menghadapi ancaman. Kemudian adalah strategi WT atau weakness dan traits, di mana strategi ini meminimalkan kelemahan untuk menghindari atau menghadapi ancaman. Kemudian pada materi ini ditemukan beberapa istilah. Yang pertama adalah break-even point atau BEP, merupakan titik impas di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Kemudian ada payback period atau periode pengembalian modal, merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan yang diperoleh dari laba bersih yang dihasilkan. Kemudian ada return of investment atau ROI, merupakan perbandingan antara laba bersih yang didapatkan dari keuntungan dikurangi biaya dan pajak dengan total investasi atau modal yang dikeluarkan atau ditanam. Idealnya nilai ROI ini harus lebih besar dari bunga bank. Kemudian ada nilai tambah dan faktor kali. Nilai tambah merupakan nilai yang menjadi pembeda dari yang lain atau ciri khas. Contohnya adalah harga jual produk, kelengkapan produk, bonus atau promo yang diberikan, keanggotaan kepada konsumen, dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Kemudian adalah faktor kali, merupakan suatu nilai yang dapat membantu dalam menginformasikan nilai tambah kepada masyarakat luas, seperti keluarga, teman, karyawan, konsumen, dan lain-lain. Kemudian adalah pemberian pelayanan terbaik kepada konsumen. Pelayanan merupakan salah satu nilai tambah yang paling sulit untuk dihitung. Pelayanan yang memuaskan akan membuat konsumen atau pelanggan kita semakin bertambah dan semakin loyal. Konsumen atau pelanggan yang puas akan dengan sukarela menginformasikan kepada keluarga dan teman-temannya, sehingga dari hal ini bisa membuat apotek kita menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih disukai oleh masyarakat, sehingga akan meningkatkan profit pendapatan apotek. Selain itu ada customer relationship management yang harus dilakukan dalam proses pelayanan kefarmasian. Yang pertama adalah pengumpulan database konsumen, di mana kemudian dari data-data yang telah dikumpulkan dilakukan pengelolaan secara manual atau menggunakan aplikasi, di mana diharapkan dari data-data yang telah dikumpulkan ini bisa meningkatkan profit pendapatan dari apotek, di mana sebuah usaha dikatakan layak didirikan apabila selalu memberikan hasil atau laba bersih yang bernilai besar dengan biaya lebih kecil daripada hasil atau profitable. Sekian pemaparan rangkuman materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.